Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Atas izinnya pada hari ini, di hari Jumat pertama pada bulan Sya'ban 1447 Hijriah atau bertepatan di tanggal 23 Januari 2026, kita senantiasa selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat kembali menyaksikan rangkaian ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, waktu ibadah sholat Jumat untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya sudah masuk, yakni pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat, dan saat ini sudah dikumandangkan untuk azan yang kedua oleh Ustadz Hashim SAG. Dan nantinya kita akan mengikuti sholat Jumat ini yang akan diimami oleh Ustadz Dr. Haji Muhammad Alamsyah Al-Hafiz. Dan sesaat lagi kita juga akan segera mengikuti khutbah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Miftah MAG dengan judul Refleksi Isra Mi'raj untuk Kehidupan yang Lebih Baik. Dengan hikmat dan mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti bersama pelaksanaan sholat Jumat yang kami siarkan secara langsung dari Masjid Agung Al-Falah. Alhamdulillahi alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, merupakan keharusan bagi setiap hamba Allah yang beriman, bertakwa dan bersyukur kepadanya. Ada begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dan kita sudah hampir pasti tidak sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu mensyukuri nikmatnya itu, dan rugilah orang-orang yang kufur terhadapnya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Berlindunglah kita kepadanya agar kita tidak menjadi orang-orang yang kufur nikmat tersebut. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap mengerjakan kebaikan, janganlah kita lupa untuk selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah orang-orang yang selalu berselawat kepada beliau akan memperoleh rahmat Allah di dunia ini dan akan memperoleh syafaatnya pada hari di mana seluruh amal kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Pada hari itu setidaknya ada 3 kemungkinan yang terjadi pada perhitungan amal manusia. Pertama,
amal kebaikannya lebih banyak dari amal keburukannya. Bahkan mungkin amal keburukannya tidak ada sama sekali. Kelompok pertama ini akan terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kedua, amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya, dan bahkan mungkin amal keburukannya menguasai hampir dalam seluruh kehidupannya. Kelompok kedua ini tentu tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, amal kebaikannya sama dengan amal keburukannya. Disinilah umat manusia membutuhkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka itu beruntunglah orang-orang yang selalu berselawat kepadanya, dan rugilah orang-orang yang tidak mau atau jarang berselawat kepada beliau. Dalam sebuah riwayat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala Allahumma salli ala Muhammad wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah." Kaum muslimin jemaah Jumat yang mudah-mudahan selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan merupakan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguhlah kita untuk mencapai derajat yang mulia itu dengan menjalankan perintah Allah dengan baik dan sempurna, serta menjauhkan diri kita dari segala perbuatan dosa. Ketahuilah bahwa ketakwaan akan mendatangkan kebaikan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi kita semua. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadznahum bima kanu yaksibun. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak minggu lalu hingga hari ini dan bahkan mungkin beberapa hari ke depan, umat Islam merayakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang menyertai perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini telah menimbulkan polarisasi. Ada orang yang mempercayainya dan tidak sedikit pula orang yang mengingkarinya. Peristiwa ini merupakan ujian keimanan bagi umat Muhammad SAW. Apakah mereka tetap mempercayainya atau justru mereka mengingkarinya? Bagi mereka yang mempercayainya, iman mereka semakin kokoh dan mantap. Dan bagi mereka yang tidak mempercayainya, mereka semakin tidak mempercayai kebenaran risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, peristiwa ini merupakan peristiwa yang semakin memantapkan keyakinan beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya dan tidak pernah meninggalkan beliau dalam menjalankan tugas kerasulannya. Sebelum peristiwa ini terjadi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi situasi yang sangat sulit. Paman beliau Abu Talib yang selalu membela Nabi melalui pengaruh dan ketokohannya meninggal dunia. Tidak lama setelah itu, istri tercinta beliau Siti Khadijah yang selalu mendukung dan menanamkan ketenangan kepada beliau juga meninggal dunia. Kepergian dua orang yang mendukung dakwah Nabi itu mendorong kafir Quraisy semakin menjadi-jadi untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW. Hijrah ke Taif ternyata juga tidak mendapat sambutan yang hangat dan baik. Bahkan Nabi ditolak dan diganggu. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini seolah-olah ingin menyampaikan pesan kepada penduduk di muka bumi. Jika penduduk bumi menolak kehadiranmu dan menentang ajaran yang engkau sampaikan, maka tidak demikian dengan penghuni di langit.
Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang hidup jauh dari peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa itu tidak lagi sebagai ujian keimanan buat kita, karena kita semua telah mempercayainya. Bahkan peristiwa itu telah menjadi bahan diskusi akademis di kalangan ilmuwan dan bahan mau'izah hasanah bagi kalangan pendakwah Islam. Yang jelas dan pasti bahwa mutiara hikmah yang terkandung dalam peristiwa itu tidak ternilai harganya. Ada banyak pelajaran dan hikmah yang dapat digali dari peristiwa dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, yang dapat menjadi penuntun kehidupan seorang muslim dalam menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih damai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah kehidupan, peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengajarkan dua pendekatan dalam menyelesaikan problematika kehidupan manusia, yaitu pendekatan rasionalitas manusia dan pendekatan kehendak mutlak Tuhan. Pada pendekatan rasionalitas manusia, manusia menyelesaikan problema kehidupannya dengan menggunakan kekuatan akal pikiran yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Pada pendekatan ini, manusia juga menggunakan pendekatan ilmiah yang bersifat akademis. Pendekatan pertama ini telah mengantarkan kehidupan manusia pada tingkat pencapaian peradaban yang sangat tinggi. Saat ini peradaban umat manusia telah memasuki era peradaban kontemporer yang ditandai oleh kemajuan inovasi teknologi bidang digital, internet, dan kecerdasan buatan. Namun demikian, sangat disayangkan bahwa di balik era kemajuan peradaban itu, persoalan kehidupan manusia semakin rumit dan kompleks. Dan salah satu persoalan kehidupan yang dihadapi oleh umat manusia saat ini adalah kemerosotan dari sisi spiritualitas. Keserakahan, keangkuhan, kezaliman, dan kemunafikan masih menguasai kehidupan manusia. Sifat kasih sayang antar sama manusia menjadi berkurang dan bahkan nyaris hilang. Kehidupan manusia diwarnai oleh konflik, pertikaian, persaingan, serta perebutan sumber daya ekonomi dan kekuasaan. Sampai di sini mungkin ada di antara kita yang bertanya, mengapa keadaan seperti ini bisa terjadi? Bukankah agama telah hadir di tengah mereka? Apakah agama tidak lagi fungsional dalam kehidupan ini? Dan banyak lagi deretan pertanyaan yang muncul terkait dengan hal itu. Jawaban sementara yang mungkin bisa dikemukakan adalah bahwa pendekatan rasionalitas manusia semata tanpa menghubungkannya dengan cahaya ilahi telah menjauhkan kehidupan manusia dari kedamaian dan ketenangan. Cahaya ilahi tidak lagi menerangi rasionalitas manusia dalam menyelesaikan masalah kehidupannya. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan agar pendekatan rasionalitas manusia harus bersandar pada cahaya ilahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Mudah-mudahan peringatan Isra dan Mi'raj yang selalu kita rayakan dapat mengingatkan kita semua betapa pentingnya menggunakan pendekatan rasionalitas manusia
yang bersandar pada cahaya ilahi dalam menyelesaikan masalah kehidupan ini, serta menjauhkan pendekatan rasionalitas manusia yang semata-mata bersandar pada cahaya nafsu. Rasionalitas manusia yang bersandar pada cahaya ilahi pastilah membawa kebaikan bagi kehidupan manusia, sementara rasionalitas manusia yang bersandar pada cahaya nafsu pastilah membawa keburukan dan bencana bagi kehidupan manusia. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pendekatan kehendak mutlak Tuhan. Pendekatan kehendak mutlak Tuhan merupakan pendekatan yang sangat mengandalkan kekuasaan Tuhan dalam menyelesaikan kehidupan manusia. Pendekatan ini terjadi ketika manusia dengan pendekatan pertama tidak lagi mampu untuk menyelesaikan masalah kehidupannya. Muncul sikap pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan hanya digantungkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menghilangkan kemudaratan kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang dapat mendatangkan kemanfaatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Doa yang disertai dengan kesucian jiwa sangat menentukan datangnya bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj begitu tergambar doa disertai kesucian jiwa dari pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dengan jiwa yang suci itu pula beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah ibadah salat 5 waktu. Pendekatan kehendak mutlak Tuhan selain sangat mengutamakan doa kepada Tuhan, ia tetap juga bersandar atau menjalankan sunnatullahnya. Istilah berusaha dan berdoa merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan pendekatan yang kedua ini. Kehendak mutlak Tuhan tersirat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua pendekatan yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Isra dan Mi'raj itu merupakan pendekatan yang sama-sama perlu kita gunakan dalam menyelesaikan masalah kehidupan kita. Melalui pendekatan pertama, segala misteri kehidupan dapat diselesaikan dengan tingkat kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan akademis. Kemudian, melalui pendekatan kedua, kita manusia menyadari kelemahan dan keterbatasan manusia di hadapan Tuhan. Kekuatan akal tidak bisa melampaui kuasa Tuhan dalam menyelesaikan problematika kehidupan manusia. Inilah salah satu argumen mengapa ibadah solat itu begitu penting dalam kehidupan kita manusia. Mungkin tidak salah jika kita menyatakan bahwa ibadah solat dapat merubah takdir kehidupan. Maka beruntunglah orang-orang yang tidak pernah lalai dalam ibadah solatnya, dan rugilah orang-orang yang lalai dalam ibadah solatnya. Dalam suatu riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man hafaza ala salati akramallahu bi khamsi khisalin yarfa'u anhu dhaiqal 'aish wa 'adzabal qabri wa yu'tihi kitabahu bi yaminihi wa yamurru 'ala as-sirati qal baraq wa yadkhulul jannata bighairi hisab." Yang artinya lebih kurang, siapa orang yang menjaga ibadah salatnya, Allah akan memuliakannya dengan 5 hal. Yang pertama, Allah akan mengangkat daripadanya kesempitan hidup. Yang kedua, Allah akan menghapuskan azab kubur atau menghilangkan azab kubur daripadanya. Yang ketiga, Allah akan memberikan kitabnya nanti di akhirat kelak dengan tangan kanan. Yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim bagaikan kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa hisab. Karena itu ada benarnya jika ada orang yang mengatakan, jika masalah kehidupanmu ingin diselesaikan oleh Tuhan, maka perbaikilah dan sempurnakanlah ibadah solatmu. Demikianlah khutbah ini.
Semoga memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada jalan yang benar, dan kita dapat mengambil manfaat dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضلكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل من المسلم الله وتواصل. استووا واعتدلوا وتراصوا. أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا يا رحمكم الله. أتموا الصف الأول فالأول وصدوا الخلل. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الشياطين الرحمن إلهي أنت مصري ورضاك لما أعطني محمد وصلى الله على محمد الله أكبر.
حول ولا قوة إلا بالله إني وجهه أشرك إن أصل لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر في الليل والحمد لله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أستغفر الله العظيم الذي لا يلحق القيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا يلحق القيم أستغفر الله العظيم الذي لا يلحق القيم لا إله إلا الله لا شريك له والحمد يا حبيبي الشنقر لا إله إلا الله لا شريك له والحمد يا حبيبي لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يا حميد وعلى الشان قريب اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوله حفظهما وهو العلي العظيم إلهي ربي وربنا يا مولانا يا معبود سبحان الله 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 سبحان الله. Alhamdulillah kewajiban sholat Jumat pada hari ini telah selesai ditunaikan dan tadi kita juga mendapatkan pelajaran berharga melalui khutbah yang telah disampaikan bahwa Isra Mi'raj bukan hanya perjalanan luar biasa dari Nabi Muhammad SAW saja, tetapi di dalamnya juga mengandung pesan spiritual dan juga moral untuk menata kehidupan yang lebih baik. Isra Mi'raj juga mengajarkan kita bahwa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kekuatan yang sangat luar biasa untuk dapat menghadapi berbagai ujian di dunia ini. Dan semoga kita semua tergolong orang-orang yang bertakwa, yang selalu melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya sholat 5 waktu yang merupakan tiang agama. Dan sampai di sini kami menemani Anda dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى